Cek, bismillah. Allah bikin nikmatin. Baik, ibu-ibu kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayuhal akhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna, para akhwat sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 9 November 2023 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majlis yang mulia. Tidak lain majlis tersebut adalah majlis ilmu. Yang tentu harapan kita semua adalah semoga lewat kemuliaan majlis yang kita hadiri di pagi hari ini menjadi salah satu sebab jalan kemuliaan yang akan kita dapatkan. Apa jalan kemuliaan yang sangat kita harapkan Allah berikan? Tidak lain, majlis ini kita harapkan semoga menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Ya. Dan kita masuk pada bab keberapa, Bu? Keempat. Taib. Sebelum kita masuk pada bab keempat, info dari panitia, insya Allah pagi hari ini disediakan beberapa hadiah nih yang cukup menarik ya. Nah, di antaranya ada gamis, masya Allah, ada sejadah tipis, ya nggak apa-apa, tipis nggak apa-apa Bu, ya sejadah tipis, masya Allah, bagus ya, wadah bumbu, dompet kain, dan juga hadiah hiburan ya. Hari ini cukup banyak hadiahnya. Nah, semoga Allah berkahi ya para donatur yang memberikan ya hadiah ini untuk peserta kajian di pagi hari ini. Nah, baik. Kita masuk pada bab yang keempat di dalam kitab Tauhid, bahwasanya al-muallif atau sang penulis Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala memberikan judul pada bab keempat ini dengan al-khawf minasyirik. Ya, al-khawf minasyirik. Kita bisa terjemahkan takut melakukan kesyirikan. Atau bisa juga kita terjemahkan mewaspadai kesyirikan. Ada 5 dalil yang beliau sampaikan di dalam kitabnya ini. Yang pertama firman Allah surah An-Nisa, ya, di ayat yang ke-48. Allah berfirman,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Nah, di dalam surah An-Nisa ayat 48 ya, ayat 48 Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni segala dosa selain dari syirik. Ya, sesuai apa yang Ia kehendaki atau bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Taib, ayat ini sudah sering kita dengar dan juga berikut penjelasannya bahwasanya dari ayat ini kita menjadi faham tentang bahayanya kesyirikan. Sampai-sampai menjadi salah satu sebab ya Allah nggak akan memberikan ampunan kalau sampai akhir hidup seseorang dia belum juga mau bertaubat. Ya. Nah. Dan di sisi lain kita juga menjadi faham dosa-dosa selain syirik itu besar peluangnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dari ayat ini pula kita jadi faham dosa selain syirik itu tidak menjadikan seorang otomatis ya dia bisa kekal di dalam neraka. Karena seorang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah otomatis nih ya dia akan bisa kekal di dalam neraka. Nah, yang kemudian dalil kedua adalah ketika Nabi Ibrahim berkata, yang dimana perkataan Nabi Ibrahim ini Allah abadikan di dalam surah Ibrahim ayat 35. Ya, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina. Dan jauhkanlah aku serta anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala. Ya. Sebelumnya Nabi Ibrahim berkata, dan ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wahai Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Maksudnya adalah kota suci Mekkah. Kemudian beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan juga anak cucuku dari melakukan perbuatan ya menyembah berhala, al-asnam. Ya Allah. Jadi Nabi Ibrahim aja nih takut untuk jatuh kepada perbuatan syirik. Makanya beliau minta agar Allah jauhkan dirinya dan juga anak cucu keturunannya jangan sampai jatuh kepada perbuatan syirik. Begitu juga dalil yang ketiga yang semakin menguatkan kita harus mewaspadai kesyirikan. Dalil berasal dari hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqal ar-riya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan dari kalian, artinya dari kita nih, umat beliau, umat Nabi Muhammad, adalah perbuatan syirik kecil. Ya, itu sesuatu yang Nabi SAW paling khawatirkan terjadi pada diri kita. Kita terjangkiti atau kita terjebak melakukan perbuatan syirik kecil. Kemudian ditanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil ini? Kemudian Nabi SAW mengatakan, yang dimaksud syirik kecil ini adalah ar-riya. Ya, ar-riya. Taib. Ana awali untuk hadiah sejadah. Coba kasih pengertian apa sih makna dari riya yang lengkap ya, pengertiannya yang lengkap. Ada? Makna dari riya adalah seseorang mengamalkan suatu ibadah bukan untuk mendapatkan pahala dari Allah tetapi ingin pujian dari manusia. Na'am barakallahu fikum. Iya dapat sejadah ya. Na'am barakallahu fikum. Taib, nanti kita akan bahas tentang riya ya. Ini Anda bacakan dulu nih
dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya di dalam kitabnya ini, khususnya pada bab yang keempat. Kemudian beliau bawakan juga riwayat hadis atau hadis yang diriwayatkan melalui jalan sahabat Abdullah ibn Mas'ud, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Ya, ini peringatan nih yang seharusnya bagi orang-orang beriman, membuat dirinya takut, khawatir jangan sampai menghadapi situasi, kondisi atau keadaan yang seperti ini. Nabi sabdakan, barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, ya, artinya dia melakukan apa? Kesyirikan. Maka kata Nabi, pasti atau niscaya dia akan masuk ke dalam neraka. Oh, ancamannya nggak main-main ya. Jadi kalau satu perbuatan itu diancam neraka, wah, ini seharusnya membuat kita takut, ngeri, ya, dan berusaha memahami nih apa saja hal-hal yang bisa menggiring kita, ya, atau hal-hal apa saja yang bisa memberikan panduan kepada kita untuk bisa selamat daripada ancaman tersebut atau dari ancaman tersebut. Nah, dalil terakhir diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiya Allah la yushriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang menemui Allah, artinya seorang mati ya dalam keadaan dia tidak melakukan perbuatan syirik, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, maka kata Nabi, orang ini pasti masuk surga. Ya, dia udah nggak ada lagi tuh kesyirikan dalam kehidupannya, kemudian sampai dia mati, maka insya Allah orang yang seperti ini masuk surga. Susuknya udah dia tinggalkan, ya, jimat-jimatnya dia sudah musnahkan, ya, kebergantungannya hanya kepada Allah, ya, maka insya Allah orang yang seperti ini pasti akan masuk surga. Begitu sebaliknya, barang siapa yang tatkala mati dalam keadaan masih berkutat dengan perbuatan syiriknya, ya, dia mempersekutukan Allah dengan selainnya, maka pasti dia masuk neraka. Na'udzubillah. Baik, kita akan syarah, ya, dalil demi dalil, ayat demi ayat, hadis demi hadis yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Setelah beliau menyebutkan pada bab sebelumnya tentang, ya, masalah tauhid, keutamaannya, ya, kemudian bagaimana keutamaan berikutnya saat benar-benar memurnikannya, maka di bab ini nih, bab keempat, penulis itu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan sesuatu yang menjadi lawan dari tauhid itu sendiri. Ya. Dari bab 1 sampai bab 3 kan kita bicara tentang tauhid, ya, esensi tauhid. Nah, pada kesempatan di bab keempat ini yang dibahas oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yaitu, ya, pembahasan tentang lawan dari tauhid. Ini metodologi yang bagus, jemaah. Masya Allah. Metodologi yang sangat cermat nih, ya. Karena kalau seorang memang dia sebenarnya sudah menjalankan tauhid, namun di sisi lain dia belum mengenal tuh, dia belum tahu tentang masalah kesyirikan dan jenis-jenisnya, maka sangat mungkin nih dikhawatirkan orang ini akan terjatuh dalam kesyirikan. Itu cuma, ya. Makanya penting kita mempelajari, ya, hal-hal yang sebenarnya ini perkara-perkara keburukan. Makanya sahabat sahabat Umar ibn Al-Khattab, bapaknya Abdullah ibn Umar maksudnya, itu Umar ibn Al-Khattab. Beliau pernah berkata, innama tunqadu ural Islam urwatan. Ya.
simpul tali Islam itu perlahan-lahan tuh bisa terlepas. Kapan simpul ya tali Islam yang seharusnya diikat kuat-kuat itu bisa lepas? Ya satu persatu lepasnya tuh. Ya Allah. Beliau katakan idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Apabila mulai bermunculan di tengah-tengah kaum muslimin, ya di dalam tubuh Islam kaum muslimin tentunya, ya, di mana kondisinya orang-orang Islam itu nggak tahu, nggak kenal tentang perkara-perkara jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah ini perkara buruk gak Bu? Perkara buruk yang harus dihindari. Makanya diistilahkan ya ada masa jahiliyah, karena saat itu manusia benar-benar berada di dalam puncak kerusakan. Tuh. Makanya kadang-kala juga kita suka mengungkapkan dengan kata jahiliyah juga kan. Dulu Ustaz sebelum ngaji ya waktu masih jahiliyah kan gitu ya. Nah, iya. Kata beliau simpul tali Islam itu perlahan-lahan, perlahan tapi pasti dia akan terlepas seutas demi seutas. Kapan itu terjadi? Kalau mulai bermunculan di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang nggak tahu tentang perkara-perkara jahiliyah. Makanya penting. Di antara perkara jahiliyah yang paling besar, ya kebobrokannya, ya sangat rendah nilainya, yang bisa menjadikan manusia terpuruk, ya dengan keterpurukan yang sangat dahsyat. Tidak lain adalah perbuatan syirik. Jadi penting nih, ya penting kita belajar tentang kesyirikan. Ada lagi sebuah pepatah Arab, ad-diddu yuzhiru husnahu ad-didd wa bididdiha tatabayyanul asya'. Ini Masya Allah, luar biasa. Yang artinya sesuatu itu akan diperlihatkan, kita akan merasakan keindahannya, kebaikannya, keutamaannya, ya dengan sebab ada lawannya. Dan dengan lawannya ini maka jelas, ya maka akan semakin jelas sesuatu yang bagus tersebut. Masya Allah. Ini kalau masih kaidah biasanya masih agak abu-abu, masih agak gelap ya. Mudah-mudahan dengan contoh bisa bikin terang nih ibu-ibu ya. Contohnya gini Bu. Nah, misalnya seseorang akan merasakan berharganya nilai sehat, ya, di saat dia merasakan lawannya dari sehat yaitu sakit. Ya. Kita kan kadang nggak menganggap nih gigi ini nih nikmat yang besar ya. Tapi kalau udah mulai bolong, ngebet, ya Allah, udah mulai bengkak, tidur nggak enak, ya, mulai terasa gak? Ya Allah, nikmat gigi luar biasa. Gitu Bu ya. Nah, itu. Ya makanya ya para ulama sampai para penyair sampai mengatakan seperti itu, sesuatu akan diperlihatkan keindahan itu oleh lawannya, oleh antonimnya. Dan dengan lawannya ini, dengan antonimnya ini maka sesuatu akan semakin jelas. Nikmat sehat akan benar-benar terasa kalau kita merasakan sakit. Ya. Taib. Seseorang akan merasakan bagaimana manfaatnya cahaya lampu minimal. Di saat kita ya merasakan listrik padam. Kan gitu ya. Masya Allah. Seseorang tidak akan mengetahui tentang manfaat air. Kecuali paling tidak di saat dia haus. Nah dia baru tahu nih. Air Masya Allah. Nikmat Allah yang besar. Ya. Nah, seseorang tidak akan pernah tuh merasakan bagaimana dahsyatnya nikmat keamanan. Kecuali orang-orang yang pernah merasakan dilanda peperangan. Makanya kalau kita flashback ke belakang, ini bangsa kita kan termasuk bangsa yang lama dijajah tuh. Belanda aja berapa tahun Bu? 350 tahun. Sebelumnya bahkan Portugis ya. Portugis, Belanda, Masya Allah. Jepang, Subhanallah. Dan Alhamdulillah kemudian kita merdeka tuh.
Dan kita ngerasakan itu adalah nikmat. Terlebih kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian nih. Kita ngelihat saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Ya Allah. Maka kita akan merasakan betapa nikmat aman ini nikmat yang besar. Ya. Nah begitu juga kita bisa mengetahui tentang nilai tauhid dan pentingnya tauhid, ya, bagaimana memurnikannya, ya, kecuali ketika kita juga mengetahui tentang kesyirikan, jenis-jenisnya, perkara-perkara, ya, yang menunjukkan ini adalah kesyirikan atau bukan. Nah itu kita jadi tahu tuh tentang keutamaan tauhid kalau kita juga belajar tentang kesyirikan, ya. Karena ada sebagian orang mengatakan, Ustadz ngapain juga sih kita pakai belajar tentang kesesatan akidah-akidah kelompok yang sesat seperti Mu'tazilah, ya, Khawarij, Syiah. Yang penting kan ajarin aja tuh akidah yang benar. Nggak gitu jemaah. Ya, justru dengan mempelajari tentang perkara-perkara lawan dari tauhid, ya, maka kita akan menjadi semakin paham tentang keutamaan tauhid itu sendiri. Ya, nah, bahkan zaman sekarang ada orang yang mengatakan, Ustadz, khurafat sih gampang ngilanginnya Ustadz. Ya, ajarin aja masyarakat dengan teknologi dan pengetahuan. Ya, gak usah pakai dibahas tentang syirik tauhid. Ya Allah, enggak aja mah. Taib. Nah, dan pada akhirnya statement-statement yang seperti ini menjadikan orang tuh gak tertarik untuk belajar tauhid. Statement yang bisa ngegembosin orang mempelajari ilmu yang sangat penting untuk dia ketahui. Ya, karena akidah-akidah yang batil kan terus bermunculan. Ya kan? Syubhat-syubhat yang dimunculkan oleh pelaku kesyirikan masih terus gak dihembuskan? Masih kan? Ya Allah. Ya, orang yang sangat mengagungkan kuburan banyak gak? Banyak. Ya Allah. Ya. Orang yang mengkultuskan tokoh agamanya banyak gak? Banyak. Banyak. Maka penting belajar tentang tauhid. Ya. Naam. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, barazas sahabatu ala jami'i man ata ba'dahum ila yaumil qiyamah fa innahum nasha'u fi sabilid dalal wal kufr wasyirk was subulil, ya, muwassalati ilal halak, ay musalati ilal halak. Sahabat itu unggul, sahabat-sahabat Nabi, mereka tuh unggul, Bu, atas semua orang yang datang setelahnya hingga hari kiamat. Makanya dikatakan generasi terbaik. Apa yang menjadikan sahabat itu unggul? Keimanannya unggul, keikhlasannya unggul, tauhidnya unggul, menjauhi kesyirikannya luar biasa. Ya, serba unggul mereka di dalam perkara-perkara kebaikan, khususnya di dalam perkara tauhid. Kata para ulama, di antara Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah beliau mengungkapkan, karena para sahabat itu tumbuh diawali, ya, di dalam jalan kesesatan, kekufuran, dan juga kesyirikan. Mereka tahu banget tuh, karena mereka dulunya adalah pelaku kesyirikan. Ya, mereka memasuki jalan-jalan yang mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Syirik kan kebinasaan. Mereka masuki itu. Mayoritas, kebanyakan para sahabat itu pernah melakukan kesyirikan. Ya, bahkan secara rinci. Ya. Dan kemudian datang kepada mereka seorang Rasul yang mengeluarkan mereka dari jalan kegelapan menuju petunjuk Allah. Akhirnya mereka pun keluar dari kegelapan tersebut menuju, ya, terangnya cahaya tauhid. Dari kebodohan ilmu, ya, dari kesesatan menuju kepada jalan yang hak. Masya Allah. Dari kezaliman menuju kepada keadilan. Ya. Dari rasa ragu dan kebimbangan, ya, menuju kepada petunjuk dan penglihatan yang jelas. Masya Allah.
Ya, sehingga mereka menjadi faham banget tuh. Dan pada akhirnya menjadi generasi terbaik umat ini. Mereka adalah orang yang paling cinta terhadap tauhid, terhadap iman, terhadap Islam, terhadap akhlak yang baik. Ya, dan mereka adalah orang yang paling benci ya terhadap lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Iya. Coba aja, Umar ibn al-Khattab kan dulunya pelaku kesyirikan. Tapi begitu udah masuk Islam, kokoh keimanannya. Maka setiap potensi kesyirikan yang muncul, dibabat habis sama beliau. Termasuk saat beliau sudah melihat gejala-gejala orang bukan bersandar lagi kepada Allah. Tapi mulai hatinya tuh ya bersandar kepada makhluk. Walaupun dia orang saleh. Di antaranya bersandar kepada sosok Khalid ibn al-Walid. Mereka banyak mengatakan tatkala Umar jadi khalifah, kalau dalam peperangan jenderal kita, pemimpin kita adalah Khalid, kita pasti menang, pasti menang. Ini mulai gejala pergeseran ya. Ya, pergeseran di dalam hati kaum muslimin saat itu di masa Umar, yang mereka menjadikan Khalid nih ya sebagai sandaran nih. Ya. Apa yang terjadi? Lihat kokohnya Umar yang sebelumnya dia sangat tahu tentang kesyirikan karena dia juga adalah pelaku kesyirikan. Khalid dicopot dari jabatannya, dicopot dari jenderal perang, kemudian hanya jadi prajurit biasa. Ya Allah. Tapi Khalid nggak bikin barisan sakit hati ya, nggak, Masya Allah, karena ikhlas ibu. Khalid itu ikhlas banget. Ya. Mau dia berada di jajaran para pejabat di kalangan ya kekuatan militer kaum muslimin ataupun enggak, yang penting masih bisa kontribusi untuk kaum muslimin. Masih bisa memberikan manfaat dari kehadiran dirinya sekalipun prajurit. Makanya tatkala digantikan Sa'ad, digantikan sahabat-sahabat yang lain yang kemampuan leadership dalam urusan memimpin pasukan jelas di bawah Khalid. Mereka datang kepada Khalid bertanya, minta petunjuk, minta arahan, dan Khalid karena ikhlas, ya kasih tahu. Khalid memberikan petunjuk dan arahan. Nih Masya Allah. Ya. Dan rata-rata mereka adalah orang-orang yang akidahnya, tauhidnya begitu kokoh, pernah menjalani masa-masa kelam. Ya, mereka berkutat dengan segala bentuk kesyirikan. Bukankah Khalid dulu berada di dalam barisan musyrikin Quraisy juga kan? Ya Allah. Nah Umar begitu, copot Khalid. Ya, dan Khalid ketika dapat penjelasan alasan Umar mencopot dirinya seperti itu, Khalid nggak marah. Masya Allah. Ada pohon yang pernah di mana Nabi dan kaum muslimin membuat janji setia di dalam Bai'atur Ridwan. Ya. Di saat seiring dengan perjanjian Hudaybiyah, keadaan makin genting. Utsman diutus untuk menjadi perwakilan kaum muslimin, ya, negosiasi dengan musyrikin Quraisy agar kaum muslimin bersama Rasul diizinkan masuk ke Mekah untuk umrah. Ternyata Utsman gak balik-balik, terdengar kabar Utsman dibunuh. Wah, panas keadaan, perang nih. Akhirnya Rasul ya memutuskan untuk membaiat para sahabat agar mereka mengungkapkan komitmen janji setia. Apapun kondisinya mereka terus membela agama Allah. Ya. Dan kejadian itu di bawah pohon, tahta syajarah. Masa berlalu semakin jauh di masa Umar ibn al-Khattab. Ya. Kemudian ternyata orang mulai kasak-kusuk tuh. Oh ya, itu nih pohon ini kan pernah dulu Nabi ya melakukan bai'atur ridwan kepada para sahabat, jumlahnya sekitar 1400-an. Wah, ini pohon berarti pohon berkah nih. Banyak orang ngalap berkah. Umar tahu tuh. Ini orang yang pernah berkutat, berkubang dengan perbuatan syirik. Tapi begitu tauhid sudah menghujam, kokohnya luar biasa. Benci banget dia dengan kesyirikan.
Umar tahu info tentang bagaimana banyak manusia ingin menjadikan pohon itu sebagai pohon keramat. Tebang. Kalau cuma sebatas ditebang khawatir tumbuh lagi. Cabut akar-akarnya. Subhanallah. Anda pernah mengatakan nih, boleh jadi kalau pohon itu ada di Indonesia, dibikin wisata religi, ada paketnya. Allah ya Rabb. Tebang, tebang, tebang. Masya Allah. Makanya Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ini sosok yang juga kokoh nih tauhidnya. Setelah sebelumnya pernah tuh ya dirinya lekat dengan yang namanya kesyirikan. Makanya penting kita mengetahui perkara-perkara kesyirikan agar semakin kokoh, semakin kita merasakan betapa berharganya tauhid ini. Ya, Ja'far ketika menghadap Najasyi, ini ceritanya menarik. Di saat Ja'far termasuk rombongan kaum muslimin yang Rasul perintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Sebelah mana Balik Kambang, Bu, Habasyah? Sekarang apa negaranya, Bu? Ethiopia. Kalau nyari di peta Ustadz itu tempatnya mana sih? Nggak ada ya. Ethiopia sekarang namanya. Bayangin orang Arab disuruh hijrah ke Afrika. Harus nyebrang lautan. Menghadapi situasi ya Allah. Ya daerahnya beda, makanannya beda, bahasanya beda, kulturnya beda. Ya Allah. Ini sesuatu yang sangat tidak enak. Tapi ternyata memang harus dijalani oleh kaum muslimin. Mereka harus hijrah. Makanya hijrah itu bukan sesuatu yang enak. Bukan hanya sebatas ikut-ikutan. Jadi lifestyle, gaya hidup, bukan. Ya. Fahami esensinya. Hijrah itu satu ibadah yang dimana tatkala orang menjalaninya, pertama dia harus tinggalkan tuh masa kelamnya, maksiat-maksiatnya, dosa-dosanya. Menuju jalan Allah. Dan kemudian konsep berikutnya yang harus dia tanamkan, harus siap dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Ini bukan perjalanan wisata nih. Ke Afrika itu enggak. Afrika zaman sekarang aja kayaknya bukan jadi tujuan wisata ya. Ethiopia kayaknya enggak ada. Ada paket travel bikin umrah plus Ethiopia. Enggak ada yang mau kayaknya. Ngapain nyari penyakit gitu ya. Daerah Gersang. Subhanallah. Ya Allah. Nah Ja'far salah satu nih. Yang Nabi amanatkan memimpin kaum muslimin nih. Ya. Saat hijrah ke Habasyah. Saat itu beliau bersama istrinya. Jadi ngajak bini juga tuh. Untuk hijrah. Namanya Asma binti Umais. Ya. Nah. Dan kemudian ternyata karena jumlahnya makin banyak, awalnya cuma sekitar nggak sampai 15 orang tuh. Ada 2 kali hijrah ke Habasyah. Setelah Rasul lihat, oh hijrah pertama nih ternyata disambut baik kaum muslimin oleh Raja Najasyi, dilindungi. Ya, diberikan hak-haknya. Akhirnya Rasul perintahkan edisi kedua tuh. Berangkatlah sekitar hampir 100 orang. Ya, kurang lebih 83 yang laki. Ya kemudian 9 sampai 15 orang yang perempuan. Kurang lebih kisaran segitu. Nggak sampai 100 ya. Berangkat tuh. Orang-orang musyrikin Quraisy semakin resah. Waduh ternyata yang berangkat nih banyak pembesar. Utsman ibn Affan. Az-Zubair ibn al-Awwam. Ini bangsawan-bangsawannya mulu nih. Termasuk juga Ja'far ibn Abi Talib. Akhirnya dia utusan nih orang-orang musyrikin Quraisy. Berangkat lagi tuh 2 orang. Amr ibn al-As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Tujuannya apa? Diberangkatin oleh pembesar-pembesar musyrikin Quraisy. Tidak lain ngelobi Najasyi agar memulangkan mereka balik ke Mekah. Ya. Taib. Nah saat itu yang bicara adalah Amr ibn al-As. Dia memang diplomat ulung nih. Sejak masih kafir, sejak masih musyrik. Ya.
Sampai pada saat beliau Islam selalu ditempatkan menjadi utusan di dalam urusan diplomasi. Ini orang memang pinter banget tuh diplomasinya. Dia datang ke Najasyi, wahai ayyuhal malik, wahai tuan raja. Aku datang untuk bertemu dengan dirimu, menyampaikan bahwasanya ya sebagian kaum kami ya yang mereka sesungguhnya telah murtad dari agama kami. Dan mereka juga sebenarnya enggak menganut agama yang engkau dan kaummu anut. Artinya mereka bukan seperti kami, penyembah berhala gitu ya. Dan mereka juga bukan Nasrani seperti engkau. Ini kan kalimat-kalimat yang sudah mulai mencoba untuk ngegoyang nih kan. Ngegoyang Najasyi agar terpengaruh nih. Luar biasa nih. Ya. Kemudian intinya mereka minta agar kaum muslimin dipulangi. Ya. Karena mereka sesungguhnya tidak pernah menghargai agama nenek moyangnya. Nah, akhirnya Najasyi nggak mau percaya hanya dengan ucapan Amr ibn al-As. Dia panggil Ja'far ibn Abi Thalib. Dia panggil sebagian perwakilan kaum muslimin dan yang maju adalah Ja'far. Maka Ja'far berkata, ayyuhal malik. Ya, wahai tuan raja. Kunna qauman ahla jahiliyah na'budul asnam. Dengan pedenya dia mengungkapkan tentang jati dirinya di masa lalu dan di masa sekarang. Memang harus gitu. Orang Islam tuh harus punya prinsip. Gak usah malu menunjukkan jati diri keislaman kita. Gak usah malu, gak usah sungkan kita menunjukkan kokohnya tauhid kita. Iya. Kita kan sekarang di masa di mana kita sering dikaburkan. Ya, untuk tidak perlu menunjukkan identitas keislaman kita, kekokohan prinsip agama kita. Kan pernah kan? Gak boleh ngucapin kafir. Ya karena kalau yang ngucapin kafir itu ini intoleran nih. Tidak toleran terhadap umat lain. Kan gitu kan? Ingat gak Bu? Iya. Ya. Itu azan jangan keras-keras. Memang juga azan jangan keras-keras, bener. Karena azan itu Allahu Akbar, bukan keras-keras. Ya, gitu. Ngomong kafir nggak boleh. Padahal kan yang melabeli orang-orang di luar Islam kafir itu siapa, Bu? Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Kan Allah yang nyebut di banyak ayat tuh ungkapan kafir. Apa Allah mungkin ngajarkan sesuatu yang gak benar, intoleran? Kan gak mungkin, dikaburkan tuh kita begitu. Terus apa yang harus kita ucapin? Non muslim, oh gitu. Berarti kalau non muslim yang memang harus kita ungkapkan, kita juga gak boleh bilang mereka di neraka. Jangan. Bilang non muslim itu akan ada di non surga. Dan kalau udah di non surga, nanti mereka akan non stop. Jangan bilang kekal di neraka, jangan. Non stop gitu aja. Aneh ya. Aneh tuh kita dibikin kayak begitu. Lihat nih Ja'far nih luar biasa nih. Kokoh keimanannya, tauhidnya. Setelah sebelumnya pernah menjalani masa-masa yang melakukan beragam macam kesyirikan. Berhadapan dengan sosok Najasyi. Ya. Karena saat itu sebenarnya dari sisi perhitungan peluang mana yang akan dituruti oleh Najasyi, sepertinya utusan musyrikin Quraisy nih yang akan dibela. Kenapa? Dia udah bawa sogokan banyak tuh. Macem-macem dia bawa. Emas dibawa. Ya. Bawa hadiah yang intinya sogokan gitu ya. Nah, pelicin. Biar urusan jadi licin. Dibawa fulus agar urusan menjadi mulus. Nah, bawa tuh. Bahkan sebagian ahli sejarah katakan mereka juga tahu apa yang menjadi kesukaan dari Najasyi. Najasyi itu suka kulit. Dibawain kulit-kulit tuh macam-macam. Masya Allah. Ya. Untuk dijadikan pakaian, jadikan mungkin ya barang-barang kebutuhan sehari-hari itu. Perlengkapan sehari-hari.
Ya, jadi Najasyi sangat suka dengan kulit, khususnya kulit macan, kulit harimau yang begitu-begitu deh. Tapi kayaknya emang orang Afrika tuh suka yang begitu. Ya, Anda punya pengalaman, ada beberapa guru kami dari Sudan, ya, beberapa masyayikh dari Sudan. Ya, kami pernah mampir ke tempatnya. Ya Allah, itu memang sendalnya aja tuh coraknya macan tutul gitu ya. Harimau. Akhirnya connect, jangan-jangan orang Afrika suka nih dengan corak kayak begitu ya. Masya Allah. Secara peluang kan tentunya nih yang udah bawa sogokan yang akan lebih didengarkan. Tapi lihat, karena Najasyi memang orang yang punya prinsip, raja yang adil. Dan di sisi lain yang cukup menarik adalah ungkapan dari Ja'far ibn Abi Thalib. Ya. Yang luar biasa tuh. Beliau katakan, ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyah na'budul asnam. Bahwasanya Ja'far ibn Abi Thalib mengatakan, wahai Tuan Raja, dulu kami itu tenggelam di dalam perilaku jahiliyah. Kami itu nyembah asnam, berhala-berhala. Ya. Kemudian wa na'kulul maitah, kita juga makan bangke. Ya. Kemudian dia ceritain semua tuh. Wa na'til fawahish, kita melakukan perbuatan-perbuatan keji yang sangat nggak pantas, ngubur anak perempuan hidup-hidup dalam keadaan hidup dikubur tuh sampai kemudian mati. Nauzubillah. Nauzubillah. Kemudian wa naqta'ul arham. Ya. Kita juga memutuskan hubungan silaturahim. Wa nusi'ul jiwar, berperilaku buruk kepada tetangga. Ya. Kemudian ya'kulul qawiyyu minna dha'if, yang kuat memakan yang lemah. Tuh. Ya. Ya, kalau kita bahasakan nih hukum rimba. Ya. Fakunna ala dzalik, itulah yang kami jalani itu sebelum masuk Islam. Sebelum kita memeluk agama yang dikatakan oleh Amr ibn al-As, kita nih jadi murtad tuh. Kita tuh begitu dulu. Masya Allah. Ya, hatta ba'atsallahu ilaina rasula, sampai kemudian Allah mengutus kepada kami seorang utusannya, seorang rasul. Ya. Minna rasulan minna na'rifu nasabahu, yang dimana rasul yang Allah utus itu, yang Allah utus kepada kami tahu banget nasabnya. Wa sidqahu, kejujurannya, wa amanatahu, nilai amanah yang ada pada dirinya, sifat amanah yang ada pada dirinya, wa afafahu, bagaimana sosok Rasul ini begitu sangat menjaga kehormatan dirinya. Ya, dia datang kepada kami, fada'ana ilallahi walinwahidahu. Nah, ini mantep nih. Ya, dia datang kepada kami, menyerukan kepada kami untuk ke jalan Allah dan mentauhidkannya. Wa na'budahu, dan hanya menyembah kepada Allah. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awthan, dan melepaskan segala bentuk peribadatan yang pernah kami jalani karena dasarnya kami mengikuti agama bapak-bapak moyang kami, dari penyembahan terhadap batu dan juga berhala. Kami tinggalkan, wahai Tuan Raja. Wa amarana bisidqil hadis, kemudian Rasul itu memerintahkan kepada kami untuk berkata jujur. Wa adail amanah, untuk menunaikan amanah. Wasilatir rahim, untuk menjalin hubungan baik, merajut hubungan baik kepada orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Wa husnal jiwar, wa husnil jiwar, dan dia juga perintahkan agar kami berbuat baik kepada tetangga. Wal kaffi 'anil maharim, dan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Ya. Waddima, dilarang kami untuk menumpahkan darah. Wa nahana 'anil fawahish, dilarang kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji yang merugikan banyak orang. Wa qauliz zur, dilarang kami untuk berkata dusta. Wa akli malil yatim, dilarang kami untuk makan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanah, tuh lengkap tuh diungkapkan oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Ya Allah. Gak boleh tuh kita juga, ya, dilarang juga kami untuk menuduh wanita-wanita yang baik, kemudian kita tuduh sebagai wanita pezina.
Wa amarana an na'budallaha wahdah. Dan inti dari semua ajaran yang beliau sampaikan adalah beliau perintahkan kepada kami untuk beribadah hanya kepada Allah semata. La nusyriku bihi syai'ah. Dan dia larang keras. Ya, beliau sampaikan larangan kerasnya agar jangan sampai kami melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Wa amarana bis salah waz zakah was siyam. Beliau sebutkan beberapa syariat yang memang sudah ditetapkan, yaitu Rasul perintahkan kita salat, zakat, dan juga puasa. Allahu Akbar. Ya, luar biasa. Mendengar hal ini, Najasyi pun mulai tersentuh hatinya. Dan kemudian Najasyi minta kepada Ja'far untuk sedikit menyampaikan wahyu yang Rasulullah SAW terima dari Allah. Ya, ternyata saat itu Ja'far membacakan surah Maryam. Ini cerdasnya Ja'far. Amr ibn al-As diplomat ulung. Ja'far nggak kalah ulungnya. Hebat beliau. Ya, beliau bacakan surah Maryam. Untuk hadiah gamis. Kenapa Ja'far bawakan surah Maryam, Bu? Anda kasih tahu tujuannya. Karena tidak lain untuk meyakinkan Najasyi akan kebenaran ajaran Islam. Ustadz izin menjawab. Tafadhali. Karena di surat Maryam Allah menjelaskan kalau Nabi Isa itu adalah utusan Allah dan bukan yang buat untuk disembah. Allah yubarik, Allah yubarik. Nah, betul. Ya dapat gamis, Bu, ya. Masya Allah. Iya. Karena di dalam surah Maryam tersebut, ya, ada tuh kandungannya yang menjelaskan tentang, ya, sosok Nabi Isa. Yang jelas-jelas sosok Nabi Isa adalah sosok yang sangat dimuliakan oleh orang-orang Nasrani. Oleh Najasyi kan Nasrani ini. Itu. Babakan Najasyi. Ya. An-Najasyi pun nangis tuh. Nangis dia. Kemudian Najasyi katakan, engkau berdua pergi. Saya akan melindungi, ya, orang-orang Muslim. Masya Allah. Luar biasa. Ya, nah. Ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok-sosok yang kokoh seperti itu, Bu, keimanannya, tauhidnya, dulunya pernah mereka menjalani masa-masa berkubang dengan kesyirikan. Kita nggak perlu, kita harus jadi syirik dulu, enggak. Kalau gitu kita syirik dulu, Ustaz, enggak. Kita pelajari nih tentang seluk-beluk kesyirikan. Karena dengan memahami, ya, lawan dari tauhid yaitu kesyirikan, kita akan menjadi semakin faham tentang keutamaan dari tauhid itu sendiri. Yang pertama, kita fahami dulu syirik secara bahasa. Kebiasaan para ulama. Ya, di dalam kitab-kitabnya tuh kalau menjelaskan sebuah persoalan penting, memberikan ta'rif atau definisi dulu tuh. Secara bahasa, syirik itu maknanya adalah sekutu. Ya, atau tandingan. Adapun secara istilah, para ulama mengatakan syirik itu adalah ittikhadzun nid ma'allah. Menjadikan tandingan bagi Allah. Jadi Allah disejajarkan dengan selainnya. Ya. Taib. Nah, pengertian ini mencakup apakah itu syiriknya yang besar ataupun syirik yang kecil. Dan pengertian yang seperti ini tatkala kita memahami syirik itu berarti mengambil atau menjadikan tandingan bagi Allah. Padahal Allah punya gak tandingan? Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, enggak ada. Ya. Taib. Nah,
definisi ini mencakup syiriknya syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Dan pengertian ini sangat sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Di antaranya nih ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan. Ya. Karena itu jatuhlah kita pada perbuatan syirik kalau sampai menjadikan bagi Allah ada tandingan. Ya. Makanya Rasul memperingatkan seorang sahabat tatkala dia mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, yang artinya berdasarkan kehendak Allah dan kehendak engkau. Ketika Rasul dengar ada sahabat yang ngomong kayak begitu, maka Rasul langsung merespon, aja'altanillahi niddan? Apakah engkau hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah? Jadi sahabat itu berkata kepada Rasul, ya Masya Allah wa syi'ta, berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasul. Rasul langsung mengatakan kepada sahabatnya tersebut, aja'altani lillahi niddan? Engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan Allah. Ya. Dalam riwayat yang lain, itu riwayat dari Imam Bukhari, dari riwayat Imam Nasai, aja'altani lillahi idlan? Apakah engkau menjadikan aku sebagai imbangan buat Allah, saingan bagi Allah? Jangan. Jadi kata-kata huruf waw di situ itu maknanya pensejajaran antara kehendak Allah dengan kehendak Nabi. Masya Allah wa syi'ta. Apa yang menjadi kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasul. Diomelin tuh orang. Kenapa? Itu maknanya ya, orang tersebut mensejajarkan Rasul dengan Allah. Itu. Makanya Rasul katakan begitu. Ente hendak menjadikan aku jadi tandingan buat Allah. Jadi pesaing buat Allah. Nggak boleh. Makanya yang boleh itu Masya Allah summa syi'ta. Karena kalau wa di sini maknanya pensejajaran. Gitu. Ya. Taib. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda ketika ditanya tentang perkara dosa besar. Ya. Maka ternyata Rasul mengatakan antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Perbuatan dosa besar itu adalah tatkala engkau menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah. Padahal kan Allah yang menciptakan dirimu. Ya. Ya Allah. Taib. Ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian ulama menyebutkan definisi yang lainnya terkait dengan makna syirik. Tadi definisi pertama adalah ya, apa Ibu? Mengambil tandingan bagi Allah atau menjadikan tandingan bagi Allah. Ittikhadun nid ma'allah. Nah, makna yang lain ya dari definisi syirik, pengertian syirik adalah taswiyatul makhluk bil khaliq fima huwa min khasa'isil khaliq fi rububiyyatihi au uluhiyyatihi au asma'ihi wa sifatihi. Syirik makna yang lain adalah menyamakan makhluk. Ya, makna syirik yang lain adalah menyamakan makhluk dengan sang pencipta yaitu Allah. Menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah sang pencipta. Baik terkait rububiyahnya
ataupun uluhiyahnya ataupun nama dan sifatnya. Ya. Nah, ini makna atau pengertian syirik yang lain yang disampaikan oleh para ulama. Nah, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalil yang pertama, surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik yang sampai matinya dia nggak tahu taubat. Maksudnya begitu ya. Kalau taubat diampuni. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Ya, kita menjadi paham tentang seharusnya kita hadirkan rasa takut untuk jatuh pada perbuatan syirik. Karena bisa menjadikan seseorang nggak dapat ampunan. Ya, nah, dan pentingnya menghadirkan kewaspadaan untuk tidak jatuh pada perbuatan syirik. Ini menjadi salah satu faktor terpenting yang bisa ngebantu kita ibu-ibu ya untuk benar-benar lepas dari segala kesyirikan. Ya. Nah, kita akan masuk pada pembagian syirik. Yang pertama syirik yang besar. Dan ini adalah sebesar-besarnya dosa. Syirik besar dikatakan sebagai dosa yang paling besar. Karena sesungguhnya dia mendatangkan berbagai macam bentuk kebinasaan. Apa aja nih? Jadi musibah terbesar yang dialami oleh manusia adalah saat dia jatuh pada perbuatan syirik. Ya, khususnya syirik yang besar. Kenapa demikian? Ya, kenapa syirik besar bisa mendatangkan kebinasaan? Pertama, karena bisa menjadikan gugurnya semua amal manusia. Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah, jika engkau ya Muhammad, ini Allah berbicara kepada siapa Bu? Nabi Muhammad. Jika engkau berbuat syirik, maka akan gugur semua amalmu. Dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Yang Allah peringatkan dalam ayat ini siapa Bu? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sampai jatuh pada perbuatan syirik kata Allah, maka hancur semua amalnya. Ya Allah. Kalau Nabi makhluk yang mulia, yang paling mulia saja diingatkan tentang bahaya kesyirikan. Apalagi kita. Karena jelas Nabi kan berbuat syirik gak? Nabi gak pernah berbuat syirik. Nah kita ini nih perlu kewaspadaan yang sangat tinggi nih Bu. Potensi kita untuk jatuh pada perbuatan syirik besar gak Bu? Besar. Mau cari kesembuhan potensinya besar gak jatuh kepada kesyirikan? Tuh. Mau usaha maju sering jatuh pada kesyirikan gak? Tuh. Mau biar suami tetap lengket jatuh kepada kesyirikan gak? Iya. Nempelin di sini. Di mana lagi? Di sini termasuk. Ya Allah. Tuh. Apalagi kita nih. Ya makanya keras banget nih peringatan dari Allah. Akan buruknya dampak dari kesyirikan. Sampai-sampai Rasul diingetin. Ya. Kalau engkau syirik, semua amalmu gugur. Allahu Akbar. Lantas gimana lagi kalau itu terjadi pada diri kita? Amal kita yang minimalis. Ya. Hancur sehancur-hancurnya. Ya. Manusia sepanjang hidupnya misalnya umurnya dikasih 60 tahun tuh. Ibadahnya hebat, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umroh, dia bakti sama orang tua, baik sama orang lain. Tapi kemudian ya dia meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan. Bagaimana kondisi amalnya dan syirik yang dia lakukan adalah syirik besar. Dia lagi sebut tuh nama selain Allah di saat berdoa.
Ya Abdul Qadir Jailani, ya Husain, ya Badawi, ya fulan. Tuh disebutin. Mati itu. Itu kan syirik besar tuh, berdoa kepada selain Allah. Gimana dengan kondisi amalnya? Hancur semuanya. Puasa, zakat, umrah, haji, bakti sama orang tuanya, baik sama tetangga. Ya, menghiasi diri dengan akhlak mulia, semua hancur berantakan. Semua hancur berantakan. La yahbatanna amaluk, kata Allah. Niscaya pasti akan hancur amalmu ya Muhammad. Tuh, Allah berpesan kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kepada kita nih. Ya, Masya Allah, gugur semua. Ya Allah. Makanya, agar bisa kita selamat dari ancaman yang seperti itu, tidak lain jalan yang harus kita masuki adalah taubat. Tinggalkan kesyirikan, berganti kepada tauhid. Selamat. Allah ampuni ya? Ampuni. Allah ampuni. Ya. Al-Baqarah 217, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Tapi kalau kita taubat, diampuni. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha yaghfiru dzunuba. Maaf. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Kalau kita taubat. Musibah kedua nih, kenapa nih syirik besar sangat membinasakan? Karena syirik besar ini menjadikan ya pelakunya enggak punya peluang diampuni oleh Allah. Tuh. Ya, tadi An-Nisa ayat 48. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni dosa selain syirik. Tapi kalau syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah enggak akan ampuni kalau dia nggak tobat dari syiriknya. Adapun kalau zina, membunuh, ya, makan riba, dan dosa-dosa besar lainnya, kemudian orang itu mati dalam keadaan belum sempat taubat dari dosa-dosa besar yang tadi Ana sebutkan, selain syirik ya, itu masih ada peluang nggak dapat ampunan Allah? Masih Bu? Masih. Atau mati bunuh diri. Dia nggak syirik nih, tapi matinya bunuh diri. Masih ada peluang nggak diampuni oleh Allah? Masih. Dalilnya apa? An-Nisa ayat 48. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Tuh. Ya. Taib. Tapi jangan berarti jadi ini sebuah angin segar. Oh nggak apa-apa berarti kalau bunuh diri. Enggak, bunuh diri itu dosa besar gitu loh. Tapi jangan kita vonis orang yang bunuh diri kekal di neraka. Karena bisa jadi dia akan diampuni oleh Allah. Setelah sebelumnya dia harus menjalani dulu masa dicuci dosanya tuh. Dengan cara apa? Diazab. Ikan gitu orang yang mati bunuh diri nanti siksaannya kalau dia gantung diri maka begitu tuh. Terus menerus gantung diri, mati, dihidupin lagi. Tuh. Ya. Dia mati dengan cara bunuh diri. Ya. Dia bunuh diri dengan cara apa? Dia tusuk pisau ke nadinya. Begitu terus menerus tuh siksaannya. Na'udzubillah. Ya. Cuma kalau dikatakan kekal, ntar dulu. Ahlus sunnah wal jamaah ya mengimani, meyakini bahwasanya mereka tidak kekal di neraka. Karena yang menjadikan seseorang bisa kekal di neraka adalah kalau melakukan dosa syirik itu. Cuma tetap ya neraka itu peluang besar untuk ya dia masuki. Dalam rangka untuk ya sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Nah kalau kita cermati ibu-ibu, Abu Thalib pamannya Nabi itu amalannya hebat ya Bu? Luar biasa, mati-matian ngedukung Nabi, ngebela Nabi, ya berkorban untuk Nabi, ya Allah.
Tapi karena nggak beriman, mati dalam keadaan kesyirikan, gimana kondisinya? Di mana? Neraka. Ya Allah. Makanya saat Nabi sampai merengek-rengek kepada Allah, memohonkan ampunan buat pamannya. Ya wajar, manusiawi ya. Sepanjang hidup bersama Abu Talib, Rasul mendapatkan support, bantuan luar biasa, kasih sayang yang luar biasa. Bahkan Abu Talib pernah mengatakan, siapa yang berani menyakiti Nabi, ya, menyakiti Muhammad keponakanku, ya, maka hadapilah aku, hadapilah pedangku dan sebagainya. Luar biasa. Makanya Nabi kemudian menyampaikan kepada Allah permohonan ampun untuk pamannya. Tapi karena ini matinya syirik, Allah tegur Nabi. Turun At-Taubah ayat 113, "Maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Enggak pantas bagi Nabi dan juga enggak pantas buat orang-orang yang beriman, ya, untuk memohonkan ampunan kepada Allah buat orang-orang musyrik itu. Enggak boleh, Bu. Jadi kalau kita nih Allah takdirkan ada kerabat nih yang matinya dalam keadaan kafir, ya, maka jangan kita mintakan ampunan. Atau jelas-jelas kita tahu persis matinya lagi dalam melakukan perbuatan syirik besar, maka nggak boleh dimintakan ampunan. Ya, ini kalau Abu Talib saja yang punya jasa begitu besar kepada Islam, bukan hanya kepada Nabi, kepada Islam, nggak diampuni oleh Allah, maka bagaimana dengan kita? Ya, nah, musibah ketiga, orang yang mati dalam keadaan melakukan syirik besar mustahil masuk surga. Nggak mungkin masuk surga. Ya. Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami, sekali-kali itu tidak akan pernah dibukain untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka juga tidak akan masuk ke dalam surga. Sampai Allah ungkapan untuk menggambarkan enggak mungkinnya pelaku kesyirikan masuk surga, orang-orang kafir dan pelaku kesyirikan masuk surga, sampai Allah istilahkan, ya, mereka bisa masuk surga sampai unta yang begitu besar bisa masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin enggak? Itu mustahil. Ya Allah. Na'udzubillah. Terus gimana kalau syiriknya syirik kecil, Ustaz? Gitu ya. Nah, pendapat yang kuat, kalau orang jatuh pada syirik yang kecil, ya, maka berbeda statusnya dengan orang-orang yang jatuh pada perbuatan syirik besar. Artinya kalau yang syirik kecil, dia masih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya gini loh, syirik kecil masih ada peluang nanti itu, dengan cara diletakkan amal syirik kecilnya itu di dalam timbangan keburukan. Tentunya hal ini menjadikan peluang besar orang itu harus diazab terlebih dahulu, walaupun azabnya itu tidak kekal. Ini kalau yang syirik kecil. Ya. Kalau orang jatuh pada perbuatan syirik kecil, masih ada peluang seseorang diampuni oleh Allah. Ya. Tapi peluang besar dia harus diazab terlebih dahulu. Azabnya itu untuk mencuci dosa syirik kecil. Ya. Kalau syirik besar, enggak, selamanya terus dibakar tuh, diazab di neraka. Ya. Nah, itu ya Ibu-ibu.
Faham ya? Nah, syirik kecil apa bentuknya nih? Ya, di antaranya apa, Bu? Syirik kecil. Ria. Tuh. Nah, ria itu di antara bentuk syirik kecil. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa ya kalian adalah perbuatan syirik kecil, dan Nabi menjelaskan tidak lain itu adalah ria. Nah, mencari pujian lewat ibadah atau amal saleh yang dia kerjakan, dan pujian yang dicari adalah pujian dari manusia. Kalau kita kan berharap orang-orang yang beriman tuh cari pujiannya pujian siapa? Allah. Makanya kan ungkapan yang kadang semoga bisa melapangkan hati kita. Anas yang penting Allah ridho deh. Yang bisa meluruskan hati kita nih agar terjauhkan dari riya, itu dia. Yang penting anak Allah ridho deh. Yang penting bagi anak Allah ridho. Tuh. Ya, seperti itu. Baik. Nah, jadi perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu menghapuskan semua amal. Syirik kecil hanya menghapuskan amal yang tercemari, terpapar oleh syirik kecil tersebut. Jadi nggak semua amal jadi gugur nilai pahalanya. Sholat 20 tahun. Ya. 15 tahun riya. 5 tahun ikhlas. Berarti yang nggak berpahala yang mana? Hah? Yang 15 tahun. Ya. Nah, orang sholat 20 tahun misalnya. Atau 50 tahun. Nah, kemudian akhir hidupnya dia mati dalam keadaan syirik besar. Bagaimana kondisi amal sholatnya 50 tahun? Semua hancur. Bukan cuma yang sholatnya aja. Bukan cuma amal sholatnya aja nih. Itu bedanya antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Ini biar kita paham. Jadi nggak sembarang juga ngevonis orang tuh kalau udah kita katakan syirik dipukul rata gitu loh. Nggak. Syirik besar menjadikan pelakunya kekal di neraka. Syirik kecil tidak sampai demikian. Tapi konsekuensinya besar, dia harus diazab. Jadi jangan main-main gitu loh. Oh aman yang kecil nih. Jangan kejebak dengan istilah kecil. Karena sesungguhnya ya sekecil-kecil dosa syirik dia menjadi dosa terbesar dibandingkan dosa besar selain syirik. Tuh. Biar kita waspada. Yang keberapa sekarang? Perbedaan yang keberapa? 3. Syirik besar menjadikan pelakunya itu kharijum minal millah. Keluar dari Islam. Otomatis. Makanya tukang sihir itu keluar dari Islam tuh mereka. Sedangkan syirik kecil tidak otomatis menyebabkan mereka keluar dari Islam. Tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam. Tapi jatuh pada perbuatan dosa besar. Yang paling besar. Ya jika dibandingkan dengan dosa selain syirik. Ya. Riya itu tadi sudah dijelaskan. Beramal saleh, beribadah, niatannya agar dilihat orang dan mendapatkan pujian. Riya terbagi menjadi 2 ibu-ibu. Riya versi kaum munafik. Ya. Yaitu riya yang berkaitan dengan pokok agama. Di mana mereka menunjukkan keislamannya. Menunjukkan mereka sebagai sosok yang beriman. Tapi hanya di hadapan manusia. Sedangkan batin mereka kafir dan ingkar. Kan gitu ya. Orang-orang munafik tuh munafik yang besar nih. Munafik kelas kakap kayak Abdullah ibn Ubay ibn Salul kan gitu. Ya.
Dia tunjukkan, oh kita Islam, kita udah syahadat loh. Sholat, ikut sholat. Untuk menunjukkan keimanan juga. Tapi lihat, di saat Yahudi Bani Nadir yang ikut kajian ana di Sirah Nabawiyah sebelumnya, ya, mereka mau keluar karena Nabi sudah beri peringatan keras saat mereka ketahuan mau bunuh Nabi, ya, maka mereka terusir. Akhirnya dibela oleh Abdullah, nggak usah khawatir, ana bawain buat kalian 2000 pasukan, tuh, ya, taib. Jangan kalian keluar, lawan tuh Nabi, lawan kaum muslimin, ya Allah. Begitu Nabi bentuk pasukan, Nabi kepung perkampungan kaum Yahudi Bani Nadir, ternyata tuh ya, munafik gimana? Ngumpet di rumah. Boro-boro bawa 2000 pasukan, takut ya. Nah, itu riaknya versi kaum munafik. Ya. Nah, versi kedua, versi riya versi orang-orang muslim yang bertauhid tuh. Jadi tadi riya yang ditunjukkan oleh orang munafik. Yang kedua, riya yang ditunjukkan oleh seorang muslim yang mentauhidkan Allah. Bentuknya apa? Saat dia ibadah, dia bagus-bagusin tuh ibadahnya. Lagi kumpul, wah ya, didaulat jadi imam. Jadi imam ya iya. Masya Allah. Bacanya itu surah-surah yang panjang. Tapi kalau sendiri cukup inna a'tayna. Karena memotivasi biar gue dapat pujian nih. Tuh. Ya. Biar dapat pujian. Diindah-indahkan bacaan Al-Qur'annya. Ya. Taib. Agar manusia melihatnya dan pada akhirnya memberikan pujian. Nah itu riya jenis kedua. Riya yang dilakukan oleh seorang muslim yang bertauhid. Dalam bentuk memamerkan amal, ngebagusin amal saleh atau ibadah di hadapan manusia. Agar dapat pujian tuh. Berarti kalau agar dapat pujian ini kaitannya dengan hati ya. Kita juga gak bisa tuh. Otomatis orang yang memperbagus bacaan Al-Qur'annya, oh riya, ente riya. Enggak, itu urusan hati. Cuma begitulah contoh-contohnya. Kalau ternyata motivasi dia dalam memperbagus bacaan Al-Qur'annya, memperpanjang bacaan Al-Qur'annya, ya di dalam sholat itu untuk pujian manusia. Jatuh dia pada riya. Nah jenis riya yang kedua ini bisa terjadi di 4 kondisi nih Bu. Ya. Riya seseorang sejak awal dia beramal. Jadi sejak dia mau beramal nih, dia udah pasang niat nih untuk dipuji. Sebelum dia sholat, sebelum dia dakwah, sebelum dia umroh, sebelum dia berangkat haji, sebelum dia sedekah, sebelum dia ibadah, hatinya memang dia niatkan untuk dapat pujian. Yang kayak begini semua amalnya terhapus total dari awal sampai akhir. Hajinya tuh dari awal sampai akhir tuh udah terhapus pahalanya. Kenapa? Dari awalnya memang udah startnya jelek. Riya. Nah ada riya yang nyerang seseorang di tengah-tengah amal atau ibadahnya. Ada gak kondisi begitu? Mulai dipuji, ya Allah ya rajin banget sih luar biasa. Kayaknya kunci surga 1 udah buat deh. Mulai itu. Wah baru tahu ente begitu. Ya Allah. Nah artinya misalnya di pertengahan ibadah yang dia jalani mulai muncul riya tuh. Tapi kemudian orang ini ngelawan tuh. Dia berusaha usir riya itu agar hilang dari dirinya. Kalau dia berhasil mengusirnya, dia luruskan lagi tuh niatnya. Ya. Maka amalnya selamat. Bahkan sebagian ulama katakan dia akan dapat pahala tambahan. Kenapa? Ya, karena dia telah berusaha ngelawan rintangan yang luar biasa tersebut. Yaitu rintangan untuk riya. Yang ketiga ya. Riya yang nyerang seseorang tuh ketika di tengah-tengah ibadah, mirip yang kedua. Namun orang ini gak berhasil melawan riya tersebut.
tetap ada pada dirinya. Ini gimana Ustadz kondisi kayak begini? Para ulama ngejelasin. Kalau amalnya merupakan amalan yang sifatnya satu kesatuan. Seperti sholat tuh. Ya, sholat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Itu satu kesatuan gak? Iya kan. Nah, rakaat pertama ya pastilah tentu berkaitan dengan rakaat yang berikutnya. Kalau riya menyerang amalan ibadah yang sifatnya seperti ini, ibadah yang sifatnya satu kesatuan seperti sholat, maka amalannya atau sholatnya tersebut menjadi gugur secara keseluruhan. Ya, itu ada yang berpendapat seperti itu ulama. Sebagian lagi mengatakan amalnya tetap berpahala selama ya dia awali dengan keikhlasan. Nah, pendapat yang kedua ini dikuatkan diantaranya oleh Imam Ahmad, Ibnu Jarir At-Tabari, begitu juga Imam Hasan Al-Basri. Ibu mau yang ke satu, yang kedua, Bu? Hah? Kira-kira yang untuk kondisi yang ketiga ini nih, kalau riya nyerang kita nih di tengah-tengah ibadah dan kita nggak berhasil menolaknya nih, mau ikut pendapat yang pertama, berharap pendapat yang pertama atau yang kedua? Iya, ya harapannya ya mudah-mudahan nih. Tapi Allah alam karena ini khilaf nih. Ya, karena tadi pendapat pertama kalau ya tergantung amalnya, kalau dia satu kesatuan kayak amalan sholat ya sudah rontok semua tuh. Masya Allah. Yang keempat ya, riya yang muncul setelah amalan kita tuh selesai. Ya. Maka para ulama katakan riya yang seperti ini adalah dosa besar yang tersendiri. Namun ya riya yang seperti ini enggak mempengaruhi pahala amal yang dia pamerkan, yang dimana amalannya sudah berlalu. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Adapun Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam Al-Wabilus Sayyib berpendapat amal yang dipamerkan setelah orang ini selesai mengerjakan amalan yang tersebut atau ibadah yang tersebut, ya tetap akan gugur pahalanya. Meskipun riyanya ya muncul setelah amal itu selesai dikerjakan. Pilih yang mana? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau yang pertama? Tadi yang kedua. Yang pertama. Iya. Pengennya sih yang pertama. Cuma mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Intinya riya itu perkara yang memang bisa menghancurkan sehingga hati-hatilah terhadap perbuatan riya. Itu pesannya begitu. Ya. Nah. Ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawab pertanyaan deh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz kalau kita ikhtiar untuk kesembuhan penyakit yang ada di tubuh kita. Kemudian kita datang ke orang pintar. Seorang haji. Masya Allah. Kemudian kita dikasih amalan doa berupa zikir. Nah, ya memang standar kesalehan di Indonesia itu sangat minim. Standar ketokohan di negara yang kita cintai ini sangat minim. Itu standarnya hanya dari kesi. Udah pakai peci, pakai gamis. Apalagi bukan cuma sekedar gamis. Dan bukannya sekedar peci. Dia pakai udang-udang. Tahu udang-udang, Bu? Yang dililitin di kepala nih. Gede banget, saingan sama Vespa itu ya. Gede tuh udang-udang. Wah udah deh. Kita udah percaya banget nih. Udah pasti bener nih apa yang diajarin juga. Padahal begitu gak? Udah pakai gamis. Ya Allah. Padahal gamis kan ini cuma adat doang kan. Ya. Gamis kan cuma baju yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Di sana sopir taksi pakai gamis. Tukang es krim pakai gamis. Joget-joget di diskotik juga pakai
Gamis. Iya, bukan ukuran maksudnya. Termasuk haji. Ini kan haji nih. Ya Allah. Nah, emang di Indonesia unik deh. Pokoknya kalau udah haji, wah statusnya udah naik tuh. Dia bisa fatwa. Dia jadi orang yang spesial tuh. Ya. Dan ini keliru. Bukan pada ya sosok hajinya. Apalagi nih ibu yang bertanya. Hati-hati dengan istilah orang pinter. Itu kan orang pinter ini diyakini dia mengetahui perkara gaib. Nih bu, nih tuh. Yang nyuri dompet ibu, nih dia nih tuh. Ya, andai pun benar, itu bukan karena dia tuh tahu perkara gaib. Dia mendapatkan informasi dari mana? Jin. Artinya dia melakukan persekutuan dengan kerjasama dengan ini salah satu bentuk perbuatan syirik. Ya, taib. Jadi kalau mau datang untuk mengobati penyakit kepada selain dokter, maka harus tahu metode yang dipakai itu gimana. Ya, yang aman itu diantaranya pertama kalau metodenya itu memang secara ilmiah itu bisa dibuktikan. Di antaranya dengan metode pengobatan herbal. Diakui, herbal itu diakui. Itu menjadi sebab kesembuhan yang dibenarkan. Tapi kalau udah yang gak jelas, ayam hitam, iya kan? Yang serba hitam, dari mulai jengger sampai ujung kukunya hitam. Ya Allah. Atau mindahin penyakit kemana? Binatang. Kesian banget tuh binatang. Subhanallah. Ya, ini namanya jatuh kepada kesyirikan. Ini cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya. Tapi yang diajarin ini doa Ustadz. Makanya doanya pun biasanya itu doa-doa yang gak jelas tuh. Lafaznya, zikir-zikirnya pun biasanya zikir yang menyalahi syariat. Ibu baca ya, ini 3.000 kali. Subhanallah. Yang 33 aja lewat mulu gitu ya. Kan gitu ya. Itu. Ntar celupin nih bu. Di air minum. Ya Allah. Subhanallah. Ya. Jadi jangan yang seperti itu ya. Karena sesungguhnya pengobatan-pengobatan yang seperti itu sangat rentan dengan nilai-nilai kesyirikan. Dan yakin deh bu. Ini orang bisa sakit gak? Pasti sakit nih. Ini kalau dia sakit apa dia datang kepada teman-teman sesamanya nih. Berobatnya kemana? Dokter. Ini dukun-dukun orang pintar nih begitu sakit nih enggak. Dia enggak datang ke sesama dukun enggak. Dia datang ke dokter. Ya. Jadi udah berangkat ke dokter ya atau ke pengobat tradisional ya mungkin herbal atau ruqyah. Kayak gitu bu. Ya. Enggak diminta macem-macem tuh. Misalnya diminta nebus mahar lah apa. Mau nikah emang mahar ya. Suka begitu ya, jangan. Taib. Atau ibu lihat nih. Ibu lihat di tempat prakteknya tuh lihat tuh. Ini yang paling tegas banget nih. Hasil dari survei kami itu ya. Ya Allah. Lihat tempat prakteknya. Banyak simbol-simbol kesyirikan. Di antaranya dipajang tuh Nyi Roro Kidul. Patungnya, gambarnya. Atau gambar-gambar yang lain tuh. Lukisan-lukisan yang dianggap nih ulama nih. Enggak ada. Syekh-syekhnya enggak ada. Kita minta kepada Allah. Dan udah kita bahas tuh tentang dosa besar masalah gambar. Ya. Nah, dan biasanya dia suka nyembunyikan tuh jampe-jampeknya. Yang ditonjolin ke pasiennya adalah ya yang kayak zikir gitu ya. Tapi yang wes. Dia biasanya tuh dia diam-diam tuh. Misalnya gitu ya. Dia biasanya disembunyiin tuh yang begitu tuh. Kita biar nipu pasiennya. Ada tuh. Jampe-jampenya pasti ada. Nah, jangan tertipu ya. Nah, yang berikutnya Ustadz izin nanya, kalau mengucapkan ini dokternya nggak cocok nih
belum sembuh juga. Nah, ke dokter rumah sakit A aja yang biasa. Nah, jangan seperti itu. Kita suka kepada seorang dokter, ya, itu karena penjelasannya yang informatif, nggak pelit info. Kan kadang-kala dokter suka pelit info ya. Kalau nggak ditanya dia nggak tanya, dia nggak ngasih tahu tuh ke kasir, tuh udah nebus obat, nggak dikasih tahu penyakit kita apa, pantangannya apa itu ya. Nah kita suka datang ke satu dokter itu karena dia menjelaskannya secara detail, ya, sehingga kemudian hati kita tuh merasa nyaman kalau berobat sama dia, itu boleh. Tapi kalau disertai ya perasaan, ya anak kalau nggak berobat sama dokter ini nggak sembuh, ya enggak lah. Karena dokter nggak bisa memberikan kesembuhan. Tuh mulai bergeser tuh keyakinannya, bersandarnya, jangan. Karena dokter nggak bisa ngasih kesembuhan, dia hanya menjadi sebab kesembuhan. Ya, alhamdulillah pengalaman anak, beliau insya Allah bagus. Semoga beliau menjadi salah satu sebab kesembuhan. Itu pengalaman anak, makanya anak merasa lebih cocok. Ya, seperti itu. Bukan diyakini ya kalau nggak ke dokter itu anak nggak sembuh. Seperti itu. Karena terbukti ya banyak dokter yang tidak bisa mengobati penyakitnya. Dokter jantung mati karena serangan jantung. Allah buktiin tuh ya. Kok masa kita bergantung kepada dokter ya? Dia bisa menyembuhkan, enggak. Ya tadi sisi-sisi di mana kita dibolehkan condong kepada satu dokter itu karena tadi ya. Dia hanya sebatas sebab tuh. Karena penjelasannya yang lengkap. Obatnya juga dosisnya itu pas. Alhamdulillah jadi jalan kesembuhan, Allah sembuhin anak itu. Nah, ya. Saya punya anak pinjam fulus 100 juta, pinjam duit 100 juta. Untuk modal usaha. Dijanjiin 3 tahun. Tapi tiap bulan saya dikasih 1 juta. Ya. 1 bulan dengan cicilan. Halal gak itu Ustaz? NB saya nggak minta Ustaz. Nah. Ini kalau statusnya minjam, ini 1 jutanya untuk apa nih? Tapi tiap bulan saya dikasih 1 juta. Oh nyicil berarti, kalau ini ada kalimat nyicil. Dikasih 1 juta 1 bulan dengan cicilan. Ya kalau pemberian yang 1 juta per bulan itu sebagai cicilan ya boleh. Boleh-boleh saja. Artinya ngelunasinnya dengan cara dicicil. Berharap berarti kalau 1 bulan 1 juta 100 bulan ya. Tapi ini berapa tahun tadi? 3 tahun. 100 bulan ya. Ya kan sebulan 1 juta ya. 100 bulan berapa tahun nih Bu? Banyak lah ya. Iya. 8 tahun berapa? 80. Iya bisa 8 tahunan nih. Nah ya perlu diperjelas nih 1 juta itu apa gitu loh. Ya. Kalau cicilan minimal ya boleh saja, maka diperjelas kalau ini sebagai bentuk cicilan ya boleh. Karena kesanggupan dia untuk melunasinya itu dengan cara mencicil. Ya minimal 1 juta dalam 3 tahun akan lunas gitu ya. Kalau lagi ada duit lebih gitu. Boleh kalau memang cara melunasi dengan cara dicicil. Nah, tapi kalau itu sebagai bonus misalnya ya. Atau tambahan yang diberikan oleh si peminjam ya maka ini perlu ditinjau lagi nih ya, karena sungguhnya dalam akad pinjam meminjam yang memberikan pinjaman tidak boleh mengambil manfaat atau kelebihan. Taib. Nah, kecuali memang itu tidak diikat dengan satu perjanjian di awal. Karena rasa terima kasihnya kemudian ditambahin. Di awal nggak ada tuh perjanjian nanti balikinnya 110 juta ya enggak. Cuma karena ungkapan terima kasih, Ana bersyukur banget tuh 100 juta yang kemarin benar-benar manfaat. Akhirnya Ana bisa ya punya usaha yang maju. Makanya Ana kasih hadiah 10 juta misalnya. Kalau memang tidak dilakukan perjanjian di awal maka boleh. Boleh. Itu nggak masuk kategori riba.
Nah, ya, baik. Ustadz, kalau orang udah monopos, ya udah nggak monopos, atau sudah monopos, maaf, nggak perlu lagi iddah apabila suaminya meninggal. Tetap, Bu. Ya. Para ulama katakan dan amal lebih condong kepadanya bagi seorang istri yang sudah monopos dan kemudian ya suaminya meninggal, maka dia tetap harus melewati masa iddah. Ya. Taib. Demikian. Kemudian Assalamualaikum. Ustadz, waalaikumsalam. Saya mau tanya, apa ini? Tulisan yang terlalu cakep nih, Bu. Di dalam hal pemilu kali ini, kita harus memilih siapa? Apa ini? Kita itu harus memilih apa tuh? Apa nih? Anda nggak paham tulisannya. Apakah hal ini termasuk syirik? Ya, mempercayai seseorang itu sebagai pemimpin dan ajakan. Ini nggak ada kaitan dengan syirik ini sih. Masalah memilih, ya itu nggak ada kaitannya dengan kesyirikan. Ya, jadi ini kaitannya beda. Bukan dalam pembahasan yang kaitannya dengan masalah kesyirikan. Ya Allah. Minta maaf ya, cukup sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.